Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang betul-betul menuntut kita untuk bijaksana. Bijaksana menyikapi apa yang sedang terjadi. Bijaksana menyikapi adanya krisis. Bijaksana pula menyikapi bagaimana kenaikan harga-harga. Namun bijaksana pula merespon apapun yang sedang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Kalau kita salah meresponinya, maka bisa-bisa berakibat sangat fatal dalam hidup kita. Kita bisa merasa pahit, kita kecewa, kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak berkenan, bahkan membuat kita semakin terpuruk dalam kesulitan. Oleh sebab itu, pemazmur berkata, ini adalah mazmur yang ditulis oleh Musa, saudaraku, Mazmur 90. Dia berkata begini, dalam ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam menghadapi situasi yang sedemikian rumit, ajarlah kami menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Apa yang dimaksud dengan menghitung hari? Apa yang dimaksud dengan hingga kami memperoleh hati yang bijaksana? Di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, Musa mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Musa ingin memberitahu, ketika sedang terjadi masa kesulitan, masa kesusahan, ketika sedang terjadi hal-hal yang tidak pasti, ingatlah, kita perlu memiliki hati yang menyadari, hanya Tuhan tempat perteduhan. Itu hati yang bijaksana, yaitu hati yang sepenuhnya menyadari tidak ada tempat perteduhan yang lain selain daripada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 91 kita sudah membaca ya, ayat yang pertama dan kedua, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Hati yang bijaksana adalah hati yang sepenuhnya menyadari hanya Tuhan tempat perteduhan dikala segala sesuatu jauh dari kepada kepastian. Yang kedua adalah dikatakan ayat yang ketiga dan keempat berbicara tentang betapa rapuhnya manusia. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang, dan tumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Hati yang bijaksana adalah hati yang menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan, betapa tidak berdayanya kita, betapa rapuhnya kita. Tiada satu pun yang pantas untuk kita banggakan. Tiada satu pun yang pantas untuk kita jadikan sebagai sumber kekuatan kita. Hati yang bijaksana akan selalu ingat siapa dirinya, betapa lemahnya kita, dan betapa sementaranya hidup ini. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari sehingga beroleh hati yang bijaksana. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hati yang bijaksana? Ayat yang ketujuh, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami
melayang lenyap. Yang ketiga adalah hati yang bijaksana adalah hati yang tahu bahwa semua kita akan menghadap kepada pengadilan Kristus. Tiada yang luput, semua kita suatu saat akan diadili olehnya. Sehingga itu akan membuat kita terdorong untuk menjaga hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudaraku, hati yang bijaksana. Sebagaimana dicatat dalam ayat yang ke-13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Hati yang bijaksana adalah hati yang hanya berharap kepada pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukan kekuatan manusia, bukan kekayaan harta duniawi. Hati yang bijaksana, hati yang menyadari bahwa restorasi, pemulihan dalam hidup kita, pemulihan hubungan dengan Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Saudaraku, adakah engkau memiliki hati yang bijaksana saat ini? Yaitu, hati yang menyadari Tuhan adalah satu-satunya tempat perteduhan. Hati yang menyadari betapa lemahnya, rapuhnya manusia. Hati yang menyadari bahwa semua kita akan masuk ke dalam pengadilan Kristus. Dan kita menghadapi murka Tuhan atas dosa dan pelanggaran. Hati yang menyadari bahwa Tuhan satu-satunya sumber pemulihan. Dan biarlah ketika kita semuanya sudah mengalami itu, maka ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Untuk siapa? Untuk mereka yang memiliki hati yang bijaksana. Tuhan Yesus menolong kita.